Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di channel ini, Bapak dan Ibu. Channel tempat kita berbagi informasi seputar ASN, informasi pensiunan, serta berbagai informasi lain yang relevan untuk Bapak dan Ibu dimanapun berada. Sebelum kami menyampaikan informasi terbaru pada kesempatan kali ini, izinkan kami menyapa terlebih dahulu seluruh Bapak dan Ibu. Semoga Bapak dan Ibu para pensiunan juga keluarga yang mendampingi selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu, pada video kali ini kami kembali menghadirkan kabar yang sedang ramai dibicarakan, yakni tentang peraturan pemerintah terbaru yang dikaitkan dengan rapel tunjangan hari raya atau THR serta gaji ke-13 bagi Bapak dan Ibu pensiunan di tahun 2026. Akhir-akhir ini beredar kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani atau menekan peraturan pemerintah terbaru yang mengatur pencairan rapel pensiun, kemudian THR, serta gaji ke-13 bagi pensiunan. Nah, bagaimana fakta sebenarnya Bapak dan Ibu? Apakah benar sudah ada peraturan pemerintah yang ditekan? Apakah benar pencairannya akan dilakukan bulan Maret 2026? Dan apakah benar ada rapel atau tunggakan yang akan dibayarkan bersamaan? Semua itu akan kita bahas secara runtut dalam video ini. Jadi, silakan Bapak dan Ibu simak sampai selesai agar tidak salah paham dan tidak termakan informasi yang belum jelas sumbernya. Namun sebelum kita lanjut, seperti biasa kami ingatkan bagi Bapak dan Ibu yang merasa informasi seperti ini bermanfaat, silakan dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, kemudian di like, dikomentari, dan di share. Tujuannya sederhana, agar informasi yang kami bagikan bisa terus terupdate dan muncul di layar HP Bapak dan Ibu dimanapun berada. Dan yang paling penting, agar semakin banyak pensiunan, keluarga pensiunan, dan rekan-rekan ASN yang juga mendapatkan manfaat dari informasi ini. Baik Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk ke inti informasi. Kami mengacu pada sebuah pemberitaan nasional yang disebut terbit pada hari Selasa 17 Februari 2026 dengan judul kurang lebih Presiden Prabowo tekan PP terbaru THR dan rapelan gaji pensiunan 2026 cair Maret ini. Judul seperti ini tentu membuat banyak Bapak dan Ibu bertanya-tanya, karena kalau memang benar sudah ada PP yang ditekan, tentu itu kabar besar. Apalagi kalau disebut akan cair pada bulan Maret yang biasanya berdekatan dengan momen menjelang Ramadan atau kebutuhan rumah tangga yang meningkat. Sehingga wajar bila banyak yang berharap kabar itu benar. Tetapi seperti biasa Bapak dan Ibu, kita perlu membedakan antara narasi, opini, dan kepastian resmi. Kita perlu melihat alurnya secara masuk akal. Peraturan apa yang dimaksud, siapa yang mengumumkan, apa dasar hukumnya, bagaimana jadwal teknisnya, dan bagaimana mekanisme penyalurannya. Karena dalam urusan pembayaran hak pensiun THR dan gaji ke-13, biasanya ada aturan tertulis, ada ketentuan teknis, dan ada jadwal penyaluran yang diumumkan oleh instansi resmi. Bapak dan Ibu, informasi yang beredar itu biasanya diawali dengan kalimat bahwa ASN dan pensiunan akhirnya mendapatkan titik terang karena pemerintah disebut telah mengesahkan aturan terkait THR dan rapel pensiunan tahun 2026 melalui penerbitan PP terbaru. Dalam narasi tersebut juga disebut kebijakan ini akan menyasar sekitar 9,4 juta penerima terdiri dari ASN aktif, TNI, Polri, serta para pensiunan atau purna bakti. Angka penerima yang besar seperti ini memang sering muncul dalam pembahasan kebijakan gaji, tunjangan, atau pembayaran THR karena memang cakupannya luas. Namun sekali lagi Bapak dan Ibu, fokus utama kita bukan sekadar angka tetapi kepastian peraturannya. Apa nama PP-nya, kapan diundangkan, bagaimana bunyi pasal-pasalnya, dan bagaimana ketentuan
untuk pensiunan. Kemudian dalam narasi yang sama disebut bahwa berdasarkan regulasi yang telah ditekan Presiden, pencairan dana dijadwalkan mulai mengalir pada bulan Maret 2026. Momentumnya disebut sengaja dipilih berdekatan dengan hari besar keagamaan untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi rumah tangga penerima, terutama pensiunan yang tentu sangat membutuhkan tambahan dana untuk kebutuhan pokok. Bapak dan Ibu, secara logika, kebijakan alasan semacam ini memang sering dipakai pemerintah ketika menetapkan jadwal pembayaran tunjangan, karena pemerintah juga mempertimbangkan siklus belanja masyarakat dan kebutuhan menjelang hari besar. Namun yang selalu menjadi kunci adalah jadwal pencairan secara teknis biasanya akan diumumkan melalui kementerian atau lembaga terkait, dan untuk pensiunan biasanya penyalurannya lewat PT Taspen dengan mitra bayar masing-masing seperti bank penyalur yang Bapak dan Ibu gunakan. Selanjutnya Bapak dan Ibu, dalam narasi yang beredar disebut pula bahwa kebijakan terbaru ini mencakup penyesuaian atau kenaikan komponen gaji termasuk gaji pokok, tunjangan melekat hingga tunjangan kinerja bagi ASN pusat. Sementara untuk ASN daerah skema disebut sama tetapi menyesuaikan kemampuan fiskal masing-masing pemerintah daerah. Bapak dan Ibu, poin ini sering memunculkan kebingungan karena penjelasan tentang kenaikan gaji sering dicampur dengan pembahasan THR gaji ke-13 dan rapel. Padahal mekanismenya bisa berbeda. THR dan gaji ke-13 biasanya mengikuti formula tertentu berdasarkan komponen penghasilan yang diatur pemerintah, dan untuk pensiunan umumnya merujuk pada komponen pensiun yang diterima. Sedangkan tunjangan kinerja itu lebih identik dengan ASN aktif, bukan pensiunan, karena pensiunan tidak lagi menerima tunjangan kinerja seperti saat aktif bekerja. Jadi Bapak dan Ibu perlu berhati-hati jika ada narasi yang mencampur semua komponen tanpa penjelasan yang jelas. Untuk pensiunan yang paling relevan adalah komponen pensiun bulanan dan kebijakan THR serta gaji ke-13 pensiunan sesuai aturan yang berlaku. Nah, Bapak dan Ibu, bagian yang paling banyak menarik perhatian adalah soal rapel atau tunggakan pensiun. Dalam narasi yang beredar disebut bahwa salah satu poin utama kebijakan tahun ini adalah pencairan rapel atau tunggakan pensiun. Istilah tunggakan ini merujuk pada hak pensiun yang sebelumnya tertunda, misalnya karena proses verifikasi data berskala besar atau ada penyesuaian perhitungan. Kemudian disebut pula bahwa pemerintah menegaskan setiap rupiah yang dibayarkan adalah hak sah para pensiunan yang telah melalui mekanisme validasi ketat bersama PT Taspen. Bapak dan Ibu, pada prinsipnya rapel memang bisa terjadi, misalnya jika ada perubahan kebijakan yang berlaku surut atau ada penyesuaian nominal pensiun yang baru dibayarkan setelah proses administratif selesai. Tetapi rapel bukan sesuatu yang otomatis ada setiap tahun. Rapel biasanya muncul jika ada perubahan yang memang menyebabkan perbedaan pembayaran pada periode tertentu sehingga selisihnya perlu dibayarkan. Jadi Bapak dan Ibu perlu memahami rapel itu bergantung pada adanya kebijakan penyesuaian dan timing penerapannya. Kalau tidak ada perubahan yang menyebabkan selisih, maka rapel juga tidak ada. Karena itu Bapak dan Ibu jangan langsung berasumsi bahwa pasti ada rapel besar setiap memasuki tahun tertentu. Yang benar adalah menunggu aturan resmi. Kalau ada penyesuaian dan ada rapel, biasanya dijelaskan detailnya termasuk siapa yang berhak, berapa periode rapelnya, dan kapan dibayarkan. Di dalam narasi yang beredar juga disebut bahwa tujuan pemerintah menggelontorkan kebijakan THR dan rapel ini bukan sekadar urusan administratif. Di tengah tekanan inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok, THR dan rapel gaji dipandang sebagai bantalan ekonomi yang krusial. Bagi pensiunan, dana ini sangat dibutuhkan untuk menutup biaya dasar seperti kesehatan, listrik, kebutuhan pangan, dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu,
Bagian ini secara umum memang benar dari sisi kebutuhan masyarakat, terutama pensiunan yang penghasilannya relatif tetap. Tambahan dana seperti THR dan gaji ke-13 memang sangat membantu. Tetapi sekali lagi kita harus berpegang pada pengumuman resmi supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Misalnya ada yang sudah terlanjur menghitung atau berbelanja dengan asumsi dana cair pada tanggal tertentu padahal belum ada ketetapan teknis. Karena itu Bapak dan Ibu, dalam narasi tersebut juga ada imbauan bahwa meskipun gelombang pencairan diprediksi kuat jatuh pada bulan Maret, masyarakat tetap diminta menunggu jadwal teknis secara resmi. Para penerima manfaat, terutama pensiunan, diminta untuk memastikan data pribadi dan rekening bank dalam kondisi aktif. Sinkronisasi data yang akurat menjadi kunci agar proses transfer dana tidak mengalami kendala atau keterlambatan. Nah, poin ini penting Bapak dan Ibu. Terlepas dari benar atau tidaknya jadwal yang beredar, menjaga data agar valid itu memang wajib. Banyak kasus keterlambatan pembayaran manfaat pensiun atau tunjangan bukan karena tidak dibayar, tetapi karena persoalan teknis, rekening tidak aktif, data tidak sinkron, ada perubahan identitas yang belum diperbarui, atau ada proses verifikasi yang belum selesai. Jadi memastikan rekening aktif dan data sesuai, itu langkah yang aman dan bermanfaat Bapak dan Ibu. Lalu bagaimana seharusnya kita menyikapi informasi seperti ini agar tidak keliru? Pertama, jangan hanya terpaku pada judul yang bombastis. Judul sering dibuat menarik agar orang mau menonton atau membaca. Kedua, cari sumber rujukan yang jelas. Peraturan pemerintah itu harus ada nomor, tanggal, dan biasanya ada dokumen resmi yang bisa dilihat atau minimal ada rilis resmi dari instansi pemerintah. Ketiga, untuk urusan pensiunan, pantau informasi dari kanal resmi PT Taspen atau mitra bayar resmi. Dan keempat, bila ada informasi pencairan THR, gaji ke-13 atau rapel, biasanya akan ada pemberitahuan terkait jadwal pencairan, siapa yang berhak, serta bagaimana mekanismenya. Kadang juga ada pertanyaan umum, apakah penerima pensiun, janda, duda, dan ahli waris mendapatkan? Biasanya ada ketentuannya dan ini juga dijelaskan oleh instansi resmi. Bapak dan Ibu, perlu kami tekankan juga bahwa istilah yang sering muncul seperti rapelan gaji pensiunan atau rapel pensiun harus dipahami dengan benar. Pensiunan tidak menerima gaji seperti ASN aktif, melainkan menerima manfaat pensiun. Namun dalam bahasa percakapan sering disebut gaji pensiunan karena dibayarkan rutin setiap bulan. Ketika ada selisih pembayaran karena penyesuaian kebijakan, selisih itu yang disebut rapel. Jadi kalau ada berita menyebut rapelan gaji pensiunan, maksudnya biasanya rapel manfaat pensiun. Hal ini penting dipahami agar Bapak dan Ibu tidak tertipu oleh permainan istilah. Lalu Bapak dan Ibu, bagaimana dengan THR dan gaji ke-13 pensiunan? Secara umum, THR dan gaji ke-13 untuk pensiunan merupakan kebijakan yang lazim dilakukan pemerintah, tetapi selalu berlandaskan aturan yang dikeluarkan pada tahun berjalan. Karena itu untuk tahun 2026 pun nanti acuannya tetap harus aturan resmi 2026. Kalau benar ada PP terbaru, maka kita menunggu penjelasan resmi mengenai komponen apa saja yang dibayarkan untuk pensiunan, apakah mencakup pensiun pokok dan tunjangan tertentu, kapan waktunya, dan bagaimana prosesnya melalui PT Taspen. Biasanya jika pemerintah memutuskan jadwal pencairan THR itu dilakukan sebelum Hari Raya Keagamaan. Sedangkan gaji ke-13 biasanya berkaitan dengan kebutuhan tahun ajaran baru, tetapi jadwal pasti bisa berubah sesuai keputusan pemerintah dan kondisi fiskal. Bapak dan Ibu, dalam narasi yang beredar disebut juga bahwa hadirnya PP terbaru menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan para abdi negara, baik yang masih aktif maupun yang sudah purna tugas. Jika dikelola dengan baik, dana segar ini diharapkan mampu menggerakkan roda ekonomi nasional melalui peningkatan konsumsi rumah tangga. Nah, ini adalah narasi yang sering menjadi latar belakang kebijakan tunjangan dan bantuan. Karena memang ketika jutaan penerima mendapatkan tambahan dana, dampaknya bisa terasa ke sektor ekonomi, terutama konsumsi di tingkat rumah tangga. Namun tetap saja Bapak dan Ibu sebagai penerima manfaat, kita fokus pada hal yang paling praktis. Kapan aturan resminya keluar,
kapan jadwal teknisnya diumumkan, dan kapan dana masuk ke rekening. Karena itu Bapak dan Ibu, kami sarankan untuk memantau perkembangan informasi melalui kanal resmi. Jika ada pengumuman lanjutan mengenai PP terbaru terkait pembayaran THR, rapel, dan gaji ke-13 untuk pensiunan, biasanya akan disampaikan oleh kementerian lembaga terkait dan juga akan diinformasikan melalui PT Taspen. Bapak dan Ibu bisa mengikuti update dari sumber resmi agar tidak terjebak informasi simpang siur. Dan jangan lupa jika ada pihak yang menawarkan bantuan dengan meminta data pribadi, meminta OTP, meminta nomor rekening, atau meminta biaya tertentu dengan dalih mempercepat pencairan, Bapak dan Ibu wajib waspada. Proses pembayaran manfaat pensiun dan tunjangan resmi tidak membutuhkan Bapak dan Ibu membayar biaya administrasi ke pihak tidak jelas dan tidak memerlukan pemberian OTP. Informasi seperti ini penting kami sampaikan karena sering sekali oknum memanfaatkan momen menjelang pencairan THR untuk melakukan penipuan. Bapak dan Ibu, sampai di sini inti pesan dari video ini adalah kabar mengenai PP terbaru yang mengatur THR, rapel, dan gaji ke-13 pensiunan 2026 memang sedang ramai dibicarakan. Bahkan ada yang menyebut terbit 17 Februari 2026 dan pencairan Maret 2026. Namun sebagai penerima manfaat, langkah paling aman adalah menunggu pengumuman resmi jadwal teknis, memastikan data dan rekening aktif, serta memantau informasi dari kanal resmi PT Taspen dan instansi pemerintah terkait. Dengan begitu, Bapak dan Ibu tidak salah langkah, tidak salah berharap pada tanggal tertentu, dan tidak menjadi korban informasi yang belum jelas kepastian hukumnya. Baik Bapak dan Ibu, demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pencerahan bagi Bapak dan Ibu semua baik ASN maupun pensiunan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, komentar, dan share agar channel ini terus berkembang dan bisa terus membagikan informasi yang berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.